Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohwu Nada, asisten praktikum kimia fisika. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan praktikum kimia fisika dengan judul percobaan kesetimbangan uap cair pada larutan biner. Tujuan pada percobaan ini, pertama, mahasiswa dapat menentukan sifat kesetimbangan uap cair larutan biner dengan indeks biasnya. Kedua, mahasiswa dapat membuat diagram temperatur versus komposisi larutan. Pendahuluan. Metode yang digunakan dalam kesetimbangan uap cair larutan biner dengan cara menghitung berat jenis dari masing-masing campuran antara aseton dan kloroform. Cara yang dipilih adalah dengan menimbang piknometer kosong dan piknometer yang sudah diisi dengan berbagai volume dari perbandingan aseton dan kloroform. Sehingga, setelah diketahui berat jenisnya, dapat diketahui fraksi mol dari masing-masing campuran dan dapat dilihat kesetimbangannya dengan mengeplotkan grafik T yang berarti suhu dan X yang berarti fraksi mol. Diagram T versus X dapat menunjukkan kesetimbangan uap cair dari larutan biner. Larutan biner adalah larutan yang mengandung dua atau lebih zat yang dapat melarut dengan baik. Dalam menentukan kesetimbangan uap cair pada percobaan ini, tidak dilakukan dengan distilasi fraksinasi, akan tetapi dilihat berdasarkan berat jenis dari campuran aseton dan kloroform. Cara tersebut dilakukan karena lebih efisien, yaitu perbedaan titik didih dari keduanya sudah diketahui dan sudah dapat diperkirakan kesetimbangannya. Titik didih aseton lebih kecil daripada titik didih kloroform, sehingga saat fraksi mol dari aseton tinggi akan menyebabkan titik didih campuran semakin rendah. Fraksi mol tersebut dapat diketahui dari berat jenis yang nanti akan didapatkan pada percobaan ini. Alat yang digunakan antara lain gelas beker 250 ml, gelas beker 100 ml, piknometer 10 ml, bol pipet, pipet ukur 10 ml, pipet tetes, termometer, neraca digital, dan botol Aquades. Bahan yang digunakan antara lain kloroform Pro Analis, aseton Pro Analis, dan Aquades. Disiapkan 7 buah piknometer, lalu masing-masing piknometer diberi label. Piknometer siap digunakan. Untuk pengukuran massa jenis piknometer berbagai perbandingan larutan, yang pertama, dibersihkan dulu neraca digital, lalu ditimbang massa piknometer kosong, jangan lupa dicatat massa piknometernya, lalu dilanjutkan penimbangan pada piknometer selanjutnya. Ini merupakan piknometer nomor 1. Piknometer nomor 1 diisi Aquades sebanyak 10 ml atau sampai piknometer terisi penuh. Lalu diukur dan dicatat suhu larutan, ditutup piknometer, lalu dibersihkan sisa larutan, ditimbang massa piknometer dan Aquades, lalu dicatat massa yang diperoleh. Untuk piknometer 2, yang pertama
diisi dengan 10 ml kloroform proanalis, lalu diukur dan dicatat suhu larutan, ditutup piknometer, lalu dibersihkan sisa larutan, ditimbang massa piknometer dan larutan, lalu dicatat massa yang diperoleh. Untuk piknometer nomor 3, yang pertama diisi dengan 2 ml aseton proanalis dan 8 ml kloroform proanalis. Lalu diukur dan dicatat suhunya. Setelah itu ditutup, lalu dibersihkan dari sisa-sisa larutan, ditimbang massa piknometer plus larutan, dan dicatat massa yang didapatkan. Selanjutnya, untuk piknometer nomor 4, yang pertama diisi dengan aseton proanalis sebanyak 4 ml dan 6 ml kloroform proanalis. Lalu diukur dan dicatat suhunya. Setelah itu ditutup piknometer dan dibersihkan dari sisa-sisa larutan. Lalu ditimbang massa piknometer yang sudah diisi larutan, dan dicatat massa yang didapatkan. Untuk piknometer nomor 5, diisi dengan 6 ml aseton proanalis dan 4 ml kloroform proanalis. Lalu diukur dan dicatat suhunya. Setelah itu baru ditutup dan dibersihkan dari sisa-sisa larutan. Ditimbang massa piknometer yang sudah diisi larutan, dan dicatat massa yang didapatkan. Untuk piknometer nomor 6, diisi dengan 8 ml aseton proanalis dan 2 ml kloroform proanalis. Lalu diukur dan dicatat suhunya. Setelah itu ditutup, lalu dibersihkan dari sisa-sisa larutan, ditimbang massa piknometer plus larutan, dan dicatat massa yang didapatkan. Untuk piknometer nomor 7, yang pertama, langkahnya yaitu diisi dengan 10 ml aseton proanalis. Lalu diukur dan dicatat suhunya. Setelah itu ditutup dan dibersihkan dari sisa larutan. Lalu ditimbang massa piknometer plus larutan dan dicatat massa yang didapatkan. Hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Hasil tersebut
kemudian dihubungkan dengan massa jenis terhadap masing-masing perbandingan antara volume larutan aseton dan kloroform, serta temperaturnya. Faktor apa saja yang mempengaruhi? Untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan membahas di pertemuan praktikum besok ya. Demikianlah praktikum kimia fisika percobaan kesetimbangan uap cair larutan biner pada pertemuan kali ini. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.